Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan Sintayong, pelatih kepala tim nasional kita untuk U23 yang dipersiapkan ke Piala AFF di Thailand pada 17-26 Agustus yang akan datang, tetap masih mengharapkan bahwa Rizky Ridho dan Zaki Ashraf masih bisa terbuka untuk bergabung. Tetapi ada batas waktu, karena memang dia sudah tahu ini berat, klub akan bertahan ya antara PSM dan juga dengan Persija. Namun mungkin pada tanggal 14-15 ya sebelum berangkat itu masih ada, itu diberikan batas sampai di situ. Jika tidak, ya pasti akan diambil langkah mungkin dalam 1-2 hari ini dengan opsi yang sudah di tangan oleh STY. Ya, konon kabarnya ini sudah fix bahwa STY setelah berbicara ya dengan manajer tim yang juga ketua BTN Pak Sumarji tentang siapa yang menggantikan Rizky Ridho dan juga dengan Zaki Ashraf ini, itu sudah dikantongin oleh STY ya, sudah bulat dan tidak akan bergeser ke nama lain ya. Yang pasti satu dari Persis Solo yaitu Kanu Ilmawan ya, Muhammad Kanu, kemudian satu dari PSIS Semarang yang akan ikut bergabung ya dengan tim kita. Siapa dia? Itu ada Haikal ya, Haikal Al-Hafiz. Ini sudah 2 nama ini, jadi tidak ada nama lain lagi yang bergeser selain 2 nama ini, dan pasti mereka sudah standby siap. Nah, bagaimana dengan Persis Solo dan juga dengan kubu PSIS? Karena kan kalau di ketentuan itu setiap klub paling tidak mengambil 2 pemain untuk disumbangkan ke tim nasional U23 ini ya. Tetapi sekarang kalau Kanu dan Haikal bergabung, berarti baik Persis Solo dan PSIS itu sudah bisa menyumbang 3 pemain. Karena sebelumnya kan sudah ada Ramadan Sananta di Persis Solo bersama dengan Irfan Jauhari. Kemudian di PSIS itu ada Afriana Dewanga dan Adi Satrio. Jadi 3 yang bahkan mungkin ini terbanyak ya yang untuk bisa disumbangkan. Dan memang ini surprise, kejutan yang bisa didapat. Justru kedua klub ini, baik Persis Solo dan PSIS, itu mendukung penuh tim nasional. Dan mereka siap, bahkan mereka sudah minta kapan untuk dikirim pemain ini. Semakin banyak semakin bagus, ini luar biasa. Ya. Kalau misalnya Medina sebagai pelatih di Persis Solo dan juga CEO, ya Mas Yoyo Sukawi sudah mengatakan, tinggal tunggu. Ya mereka nantang PSSI bahkan. PSSI mau kapan? Mau dikirim sekarang, besok siap berangkat. Ya. Berapapun yang mau diminta, tidak ada pengaruh sama sekali. Yang penting untuk kepentingan nasional, untuk bangsa dan negara, Persis Solo dan PSIS siap membackup, siap mendukung STY yang meminta, termasuk dengan Pak Marzi sebagai manajer tim tentunya. Ini yang saya bilang ini surprise, ini luar biasa. Tunggu, seandainya ini juga Persija juga dengan Thomas Doll sebagai pelatih maupun Bernardo Tavares yang ada di PSM ini bisa seperti Persis Solo dan PSIS untuk bisa mengirim pemain, ya bagus, ini baik sekali. Toh kan hanya satu pemain, Zaki itu cuma seorang diri dari PSM yang dipanggil. Begitu juga dengan Rizky Ridho, walaupun ada Ferrari, tapi Ferrari itu kan sudah keluar dari Persija karena sedang mengikuti pendidikan ya di kepolisian. Tapi Pak Fatih sudah melakukan lobby dan akhirnya ada 3 pemain itu termasuk Dava itu diambil, dan Frankie Misa itu bisa diizinkan oleh pihak kepolisian ini untuk memperkuat tim nasional Indonesia demi untuk bangsa dan negara. Walaupun ini piala sekelas Piala AFF ya, yang konon bukan agenda FIFA, tapi tetap karena membawa nama merah putih keluar, apalagi bermain Thailand, diizinkan oleh pihak kepolisian. Silakan ambil. Nah, saya kira bagi Thomas Doll juga ya kasih aja lah Rizky Ridho untuk bisa bermain, gak usah ditahan-tahan ya. Termasuk dengan pihak Tavares memberikan izin kepada Ashraf. Pemain-pemain ini sebenarnya oke, mau jika diberi kelonggaran, disuruh berangkat pasti mau Rizky Ridho, apalagi dia kan sebagai pemain panutan, kapten kesebelasan nantinya. Dan itu yang diharapkan oleh STY, bahwa kehadiran Rizky Ridho ini untuk bisa menjadi pemimpin di dalam tim ini. Bagaimana semua pasti akan segan sama seorang Rizky Ridho, sama seperti di
SEA Games. Jadi saya pikir ini baik ya kalau bisa diberikan kesempatan. Namun semua tergantung dari pihak manajemen setempat. Kalau para owner juga sudah memerintahkan Tavares, owner dari PSM dan juga owner dari Persija, bicara ke Dol, kasih aja ya bisa. Toh kabar terakhir bahwa STY sudah pernah ketemu dengan Thomas Doll, sudah pernah berbicara beberapa waktu yang lalu untuk soal pemain ini yang dipanggil. Bahkan sebelumnya kan Persija 5, kemudian turun jadi 2 sehingga tidak akan mengganggu, jadi 2 aja yang diambil. Tapi buktinya sampai sekarang ini tidak ada kelonggaran yang diberikan. Tapi STY sudah mengatakan dia tetap akan maju. Ya, walaupun fokus dia bilang itu ada di U23 di kualifikasi Piala Asia di Solo, tapi tetap ini dia akan bawa. Ya, ini amanah buat dia. Dia harus tampil sebaik mungkin di grup B di mana Indonesia berada dengan Malaysia dan juga dengan Timur Leste, karena pertandingan pertama tanggal 18 kita akan berhadapan langsung dengan Malaysia. 2 hari kemudian berlangsung dengan pertandingan melawan Timur Leste. Nah, di samping ada sudah dikantongin 2 nama yang siap untuk standby menggantikan ya dalam waktu dekat ini, posisi dari Rido dan juga Zaki, ada ketambahan 1 lagi pemain di tim nasional U23 Piala AFF. Ini pemain dari FC Bekasi ya. Ini penjaga gawang Nuri Agus ya. Penjaga gawang yang juga dengan tinggi 185 atau 186 cm. Sebenarnya dia diambil untuk bisa bergabung bersama-sama. Pasti dari FC Bekasi ini sangat senang sekali bahwa ada pemain mereka yang diambil ya untuk bisa bergabung ya di luar dari Liga 1 bahkan mereka itu. Dan mudah-mudahan Nuri Agus ini bisa bersaing dan bisa lolos. Sekarang sudah bahkan jadi ada 4 kan. Ada Hernando Ari yang diizinkan memperkuat Persebaya. Kemudian ada Adi Satrio, Dava Fasya. Jadi ada 4 untuk bersaing. Mungkin hanya di bawah 3 ya ke Thailand. Nah, itu dia. Dengan info-info ini bahwa ada ketambahan 1 pemain, kemudian sudah disiapkan 2 lagi. Ya, semoga semua berjalan dengan baik karena STY perlu untuk paling tidak finalisasinya 1-2 hari ini ke depan lah. Di tanggal 14 sudah bisa diputuskan semua ini, clear semua nama-nama. 15 mungkin bisa berangkat ke Bangkok ya. Atau paling lama tuh tanggal 16 karena kan harus mempersiapkan diri tanggal 18. Lebih bagus memang lebih cepat dengan tanggal 15 dia ambil kepastian ini, sehingga STY sudah harus fokus untuk bisa bermain di Piala AFF ini. Walaupun nantinya akan kembali dan bersiap untuk FIFA Matchday pada tanggal 8 melawan Turkmenistan Senior, dan esoknya tanggal 9 sudah harus siap-siap menghadapi China Taipei di U23 kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Manahan, Solo. Jadi memang jadwalnya sangat padat yang harus diemban oleh STY. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk berbicara tentang persiapan Timnas U23 di Piala AFF. Dengan masuknya Haikal, juga dengan Kanu sudah ada dukungan yang kuat, yang luar biasa dari PSIS Semarang dan juga dari PSIS Solo. Datangnya juga Agus Nuri ya dari FC Bekasi ini, sehingga situasi di dalam TC yang sekarang berlangsung ini semakin baik tentunya. Diharapkan ini kondusif, walaupun memang akhir-akhir ini kita tahu bersama bahwa ada gesekan-gesekan kecil dengan tidak diberikan izin Rizky Ridho dan Zaki. Tapi apapun itu, sekali lagi STY harus maju terus, dan kita rakyat Indonesia harus bisa mendukung, mendoakan yang terbaik tentunya untuk tim ini. Dengan saya Bung Ropan, ciao.